Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Aries tentang energi pikiran dan perasaan dia ya. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general reading buat teman-teman. Kalau nggak resonate jangan dipasain, jadi nggak usah dimasukkan ke hati ya, bahwa energi kalian itu nggak semua harus sama. Kejadian-kejadiannya juga nggak harus sama, belum tentu kalau sama juga. Nah ini, jadi nggak salah juga buat teman-teman, kamu cek di Sun, Moon, Rising, Venus kamu di videoku yang lain. Mungkin di video yang lain ini yang cocok buat kamu. Nah, kalau nggak cocok, mungkin bulan depan ini ya yang cocok buat kamu. Oke, energinya juga bisa terbalik atau vice versa ya buat teman-teman Aries di luar sana. Calvin, ending bring new beginning, grow, change, transition. Ada suatu, oke, ada Calvin di sini. Ada kisses, unconditional loving, giving, oke, falling in love. Kita lihat dulu ya buat teman-teman. Tapi ini bisa gini ya, kalau ini adalah suatu pesan buat Aries di sini. Hubungan yang sudah mungkin kamu habis putus cinta itu kayak gini ya teman-teman, jangan berkecil hati ya. Buat kamu yang sudah patah hati, yang berkecil hati, yang habis patah hati, jangan berkecil hati. Nah, bahwa sebetulnya segala sesuatu yang sudah berakhir ini akan membawa kehidupan yang baru lagi, lembaran yang baru lagi, sebetulnya gitu ya. Karena di sini aku juga melihat ada unconditional loving, bahwa mungkin saja kalau kamu udah sayang sama seorang, sebetulnya sayang ya. Atau kita mau masalah ada new beginning, ada transition buat kamu di sini ya untuk Aries, bahwa bisa saja dengan hadirnya new beginning dan transition ini sendiri, kamu akan jatuh cinta terhadap seseorang yang baru, falling in love, atau bahkan akan ada seseorang yang lagi jatuh cinta sama kamu di sini. Nah ini loh ya, ada kisses di sini. Nah oke, kita cek dulu di sini ya. Hermit. Oh, ada Wheel of Fortune. Oke, Ten of Pentacle. Oh, ada Death, ada Coffin. Oke. Oh, pantas saja kok ada Coffin, teman-teman. Ada The High Priestess ya. Ini kayaknya baru patah hati deh ini kayaknya. Bisa juga ini ya. Ini buat teman-teman, soalnya gini, kalau energi asmara, pikiran dan perasaan dia ini buat semua kalangan ya, bukan buat semua kalangan, tergantung dari tebaran. Jadi nggak peduli ini tentang mantan kamu, pasangan kamu, gebetan kamu ya. Yang jelas di sini, kenapa kok ada ending? Apakah memang ada hubungan yang sudah berakhir? Nah ini loh, ya aku melihat ada suatu hubungan yang sudah berakhir. Gini teman-teman, di sini juga aku melihat ada The High Priestess, yaitu ada sesuatu yang harus difikirkan kembali. Memang kalaupun hubungan ini harus diteruskan, apakah memang hubungan ini baik atau tidak buat kedepannya. Nah ini loh ya. Oke, kita ngomong masalah Hermit dulu nih. Hermit tentang pikiran nih, kayaknya dia butuh waktu untuk ketenangan diri dulu ya. Karena aku lihat Hermit di sini, kalau aku melihat Hermit sendiri itu juga kita ngomong masalah tentang orang ini lagi gimana ya, mengaca pada diri sendiri, bisa juga seperti itu ya, mengaca pada diri sendiri. Kita ngomong masalah kayak, tapi intinya dia bisa nggak, nah ini loh ya, Hermit ini sendiri itu dia ini sedang mengevaluasi. Jadi aku melihat dia itu sedang mikir apa yang sudah terjadi yang sebelumnya. Nah ini loh ya, kayaknya tentang kamu juga, hubungan kamu sama dia sebelumnya juga. Nah ini, karena gini teman-teman,
Dia butuh waktu sendiri untuk memikirkan banyak hal di masa lalu. Saat dia bersama kamu di sini, kita mau masalah the wheel of fortune juga. Ya, wheel of fortune ini sendiri kalau aku melihat ini bisa menjadi suatu gambaran apakah dia ini bisa menjadi lebih baik atau tidak, energi di pikiran dia. Kenapa aku bisa melihat the wheel of fortune ini, energinya ini lagi masih berputar-putar teman-teman pikirannya. Nah ini loh, ya berputar-putar. Apakah dia mengevaluasi ini bisa menjadi orang yang lebih baik atau tidak? Apakah pikiran dia ini untuk mengaca pada diri sendiri ini bisa baik atau tidak? Nah ini loh. Kalau kita masalah The Hermit ini sendiri, ini bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Nah ini, ya intinya di sini kalau aku melihat The Hermit, ada sesuatu yang harus dia evaluasi lagi nih sama dia nih. Nah, kalau dia belum bisa ngevaluasi, ini hasilnya nggak baik juga buat dia. Nih loh, ya ada sesuatu nih. Karena kita ngomong masalah yang dia inginkan adalah suatu kebaikan, ya, kebaikan, kestabilan, kemakmuran. Enggak juga ya, bukan kemakmuran dalam kata arti kestabilan dalam suatu hubungan. Kestabilan dalam dalam hal apa? Banyak kalau aku lihat dengan adanya Ten of Pentacle, bahwa mungkin menurut dia cinta itu bukan segalanya. Nah ini loh, cinta itu penting buat dia, tetapi tidak hanya cinta. Kita ngomong yang lain. Nah, masa depan, keluarga, ya kan, keuangan, karir, bisnis. Nah ini, ya kalau kita masalah Ten of Pentacle ini sendiri, aku melihat pemikiran dia bahwa bukan hanya asmara yang penting, tapi segala sesuatu. Nah ini kalau aku melihat dengan hadirnya Ten of Pentacle sendiri, aku melihat ada suatu tujuannya dia. Ya makanya kita ngomong masalah The High Priestess, ada banyak hal yang harus dia evaluasi dulu. Dia ingin mengembangkan karir, mengembangkan masa depan, mengembangkan yang lain, bisa juga. Ini aku melihat ada suatu hal yang baru buat dia ini. Ada suatu pergerakan, ada suatu hal yang baru intinya ya. Ada sesuatu hal yang baru yang akan dia jalani di sini. Tempat yang baru, bisa juga bisnis baru, pekerjaan baru, situasi baru, ya, lingkungan baru. Nah ini, ya, suasana baru. Ini yang akhirnya membuat dia ini kayak memikir lagi, berpikir lagi. Nah ini, ya, berpikir lagi di sini. Apakah memang hubungan kalian berdua ini baik atau tidak? Di situasi yang baru ini, di situasi yang berbeda, mungkin dulu kalian ini begini, tiba-tiba ada suatu situasi baru yang membuat dia ini berpikir ulang lagi. Ya, nih loh. Sedangkan yang dia harapkan adalah suatu kestabilan, karena mungkin saja karena ada kondisi yang seperti ini membuat hubungan kalian gak stabil, emosional gak stabil, hubungannya gak stabil, ya, komunikasinya juga gak stabil. Lah bisa juga. Iya kalau aku melihat dengan pikiran, iya kalau nanti hubungan ini baik untuk kedepannya, tapi kalau enggak, nah kita ngomong masalah Wheel of Fortune, ini bisa baik bisa tidak, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Nah ini yang dia pikirkan. Ya. Di sini aku melihat dia kayak berusaha untuk menemukan jawaban itu. Apakah ini baik atau tidak? Makanya di sini aku melihat dia mengambil langkah. Apakah memang hubungan ini harus diputus atau tidak? Apakah hubungan ini harus selesai atau tidak? Nah ini. Makanya kita ngomong masalah new beginning, ada ending. Ending di sini bisa saja untuk berharap ada kehidupan yang lebih bagus, lebih baik, ada grow, ada peningkatan dalam suatu hubungan, ada peralihan dalam hubungan, ada suatu perubahan dalam suatu hubungan, ada transisi suatu hubungan. Nah ini, kita juga lihat ada death di dia, ada coffin di kamu juga. Ya, bahwa berakhirnya hubungan ini tidak semata-mata hubungannya benar-benar berakhir. Kalau aku lihat seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau aku lihat ada cups di sini teman-teman. Nah ini loh, ada cups. Perasaan dia ini masih ada, cuman hanya ditinggal untuk sementara waktu. Nah ini, sementara waktu perasaan ini harus dia tinggal dulu. Ya, nah ini, ada unconditional loving di sini di kamu. Apakah kamu memang benar-benar sayang sama dia atau tidak? Tapi kalau aku melihat di sini, sementara tuh kayak asmara nanti dulu deh. Asmara nanti dulu.
Ada sesuatu yang harus dia fokuskan dulu. Nah ini loh, ya di saat yang tepat dia kayak masih menunggu waktu-waktu yang tepat di sini. Aku lihat dulu di Two of Wands, Two of Wands dan Air of Cup ya. Two of Wands dulu deh, Two of Wands. Oh, bener banget nih. Memang di sini aku melihat dia ini kayak seperti aku bilang bahwa untuk menuju ke kebahagiaan ya teman-teman. Ini menurut pikiran dia ini. Jadi kalau aku melihat untuk menuju kebahagiaan ya, bukan masalah asmara saja, tapi energi di lain-lainnya juga. Ya. Jadi kalau aku melihat menurut dia di sini energi asmara itu ya penting, tetapi yang lainnya juga mendukung. Nah, seperti masalah ekonomi, masalah apa ya, intinya itu masalah karir, masalah kesuksesan itu penting. Nah ini loh. Jadi memang di sini aku melihat, oke. Ini kayaknya lama banget ya kalau aku lihat. So ada the Wheel of Fortune, dia meninggalkan jejak dulu ya, meninggalkan jejak asmara dulu untuk di sini, ingin menenangkan diri dulu, ingin fokus dulu. Kalau aku lihat di sini perasaan dia ini sebetulnya itu untuk mengambil langkah ini cukup apa ya, menguras emosionalnya dia juga sih kalau aku lihat ada the Wheel of Fortune. Kalau aku melihat dengan hadirnya Wheel of Fortune ini intinya juga jika perasaan saat dia kembali ya, karena ini aku lihat dia lagi fokus mengembangkan karirnya, mengembangkan segala sesuatunya di sini ya. Dan dia juga nggak tahu kapan dia akan kembali ke kamu. Karena di sini aku lihat seperti ada pada gambaran di sini orang yang membawa bola dunia, berarti intinya apa, nasib dia ada di tangan dia sendiri. Ya, walaupun dia nggak tahu apakah dia bisa kembali, apakah suatu saat dia kembali kapan dan kapannya dia juga nggak ngerti. Tinggal tunggu waktu apa dia bisa sukses, karena saat ini dia ini lagi mengembangkan sayapnya dia ya. Makanya di sini aku juga melihat ada situasi energi di asmara atau perasaan dia sama kamu, bahwa jika suatu saat dia ini kembali, apakah perasaan itu masih ada atau tidak? Apakah perasaan kamu masih ada atau tidak? Tetapi di sini aku melihat ada unconditional loving. Sebetulnya kamu tuh sayang terhadap seseorang, entah bagaimanapun situasi dan kondisinya. Bisa juga ya, kita masalah giving and receiving ini juga saling ada give, take and give lah, intinya seperti itu ya. Take and give di sini. Ada falling in love di sini. Sebetulnya kalau aku melihat dari readingan di sini, ada sesuatu sebetulnya kamu sayang terhadap orang yang sedang kamu pikirkan. Dan orang yang kamu pikirkan ini sebetulnya ada rasa juga sama kamu, ada rasa sayang, hanya karena bukan hanya karena ya, tapi aku melihat ada kondisi. Nah ini loh, ada beberapa hal yang menurut dia juga penting ya teman-teman. Menurut dia juga penting buat dia, jadi kayak dia ini ingin mengembangkan sayapnya dia dulu, ingin karirnya dulu lah ya. Tapi kalau memang time-nya sudah tepat buat kalian untuk bersama, nah maka kalian bisa bersama di sini. Karena aku juga melihat ada Two of Wands ya teman-teman. Nah ini, aku melihat di sini menunggu, tapi dia juga gak bisa berbuat apa-apa. Karena aku juga melihat sebetulnya kalau dia ini datang, ya datang, ini bisa saja dia masih ada perasaan dengan kamu. Karena aku lihat ada Two of Wands. Ya, dia juga intinya itu menunggu ya saat-saat yang tepat. Kalau dia ini merasa sudah apa ya, berhasil bisa juga, atau kalau bisa dibilang itu bukan berhasil ya, jadi kayak mapan dulu atau kayak cari kerja dulu kalaupun dia laki-laki. Tetapi kalau dia ini perempuan ya, dia mau menunggu kamu. Memang karena dia tahu ya bahwa masa depan itu sangat penting buat kamu juga, buat kalian berdua juga kalau dia ini wanita. Di sini kalau aku lihat ada Ten of Pentacle ini sendiri, memang yang diharapkan dari kamu adalah tentang kestabilan dalam semua hal, entah itu dalam hal asmara, ekonomi, dan masa depan sendiri. Makanya di sini aku melihat dia itu kayak masih nunggu kamu ya. Dia itu kayak berharap kamu tuh fokus dulu untuk mengembangkan karir kamu, usaha kamu, masa depan kamu. Nah ini ya,
Walaupun dia sendiri juga menyadari bahwa ini, kalau aku melihat dia cukup menyadari ya, dia evaluasi kok di sini bahwa dia berusaha untuk ngertiin kamu, dia berusaha buat dia yang cewek ya, dia berusaha untuk ngertiin kamu dengan kondisi kamu di sini. Dan aku melihat energinya dia sendiri, pikiran dan hatinya sebetulnya juga cukup sulit sih. Nah ini loh, sebenarnya sulit gitu loh. Kalau mungkin ada perubahan dalam situasi hubungan di sini cukup sulit sebetulnya. Bahkan kalau aku bisa melihat itu energi hati dia juga cukup teraduk-aduk di sini ya. Dia berusaha untuk meninggalkan kamu ya juga. Dia berusaha untuk meninggalkan kamu walaupun energinya ini entah itu bisa atau tidaknya dia. Nah ini loh. Tapi dia masih nunggu. Ya. Entah kenapa di sini aku melihat dia masih fokus ke kamu. Entah kenapa dia di sini masih nungguin kamu, walaupun dia nggak tahu, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini loh, ya, kan aku juga lihat Death ini sendiri, suatu hubungan dimana hubungan ini memang harus terhenti dulu karena ada sesuatu hal. Nah, ya mungkin semesta ingin kalian sama-sama fokus untuk masa depan dulu, bisa juga seperti itu. Di saatnya time yang tepat ini kalian akan bersatu kembali, bisa seperti itu ya teman-teman untuk Aries. Oke, so sekali lagi itu buat teman-teman, aku akhiri. See you next time.